Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdianti dengan NIM 1D1 19029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang berjudul Konsep Melankolis pada Puisi Laude Guzman Nasiru, Penerapan Teori Semiotik Michel Rivatere. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Puisi adalah sebuah karya sastra yang bermedium bahasa. Bahasa puisi bersifat konotatif karena banyak menggunakan makna kias dan makna lambang majas. Dibandingkan dengan bentuk karya sastra yang lain, puisi lebih bersifat simbolik. Bahasanya lebih memiliki banyak kemungkinan makna. Hal ini disebabkan terjadinya pengkonsentrasian atau pemadatan segenap kekuatan bahasa di dalam puisi. Bahasa puisi yang simbolik ternyata dapat merujuk pada keadaan psikologi seseorang. Misalnya, ketika seorang penulis sedang mengalami kesedihan, maka ia akan menggambarkan kesedihannya ke dalam bentuk puisi. Selain itu, puisi juga berpengaruh pada kondisi psikis pembaca, seperti ikut bersedih ketika membaca puisi dengan tema kesedihan dan kedukaan, atau bahkan tertawa ketika membaca puisi yang bertema hiburan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep melankolis pada puisi Laude Guzman Nasiru berdasarkan analisis heuristik dan hermeneutik. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep melankolis yang terdapat dalam puisi Laude Guzman Nasiru berdasarkan analisis heuristik dan hermeneutik. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah: yang pertama, untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait konsep melankolis yang terdapat dalam puisi Laude Guzman Nasiru. 2. Dapat menjadi bahan informasi dan masukan terhadap peneliti-peneliti berikutnya, terkhusus pada peneliti sastra yang berfokus pada puisi. 3. Untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman tersendiri terhadap penulis sebagai peneliti. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, penelitian relevan. Penelitian terkait puisi-puisi yang telah ditulis oleh Laude Guzman Nasiru sebelumnya belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini hanya akan menampilkan penelitian-penelitian yang sejalan dengan teori yang digunakan dalam menganalisis sajak-sajak tersebut. Penelitian terkait semiotika Michel Rivatere, khususnya pada analisis heuristik dan hermeneutik yang menjabatani dalam memahami sebuah puisi, telah banyak dilakukan sebelumnya. Terdapat dalam beberapa skripsi dan jurnal berikut. Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah gabungan antara dua kata, yakni psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu, dan mengarahkan objek studinya kepada manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa psikologi merupakan ilmu atau kajian ilmiah yang mempelajari tentang jiwa manusia. 2. Melankolis. Pengertian melankolis dalam bahasa Inggris adalah melancholies dengan kata benda melancholy dan dengan kata benda melancholy dan plural melancholy sebagai kata sifat. Arti dalam kata benda adalah pandangan hidup yang muram, tekanan, dan cenderungan, mempunyai kebiasaan diperpanjang, murah hati, perhatian, dan kuno. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Nah, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan beberapa penelitian saja. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika untuk menelusuri makna-makna yang terkandung dalam puisi. Semiotika adalah alat untuk membongkar pikiran-pikiran yang terdapat dalam karya seorang pengarang. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dedukatif kualitatif, yaitu penelitian karya Laude Guzman Nasiru akan dijelaskan secara jelas dan terperinci berdasarkan hasil analisis kata-kata maupun kalimat yang terdapat dalam sajak tersebut. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan pembacaan heuristik dan hermeneutik di atas, maka dapat disimpulkan mengenai konsep melankolis yang terdapat dalam puisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, putus asa. Gambaran melankolis sebagai sikap yang putus asa terdapat pada tokoh lelaki miskin. Tokoh lelaki miskin merupakan tokoh dengan sisi yang sangat melankolis. Status sosialnya sebagai kasta rendah membuat
dirinya merasakan penderitaan yang berlarut-larut. Yang kedua, pasrah dan depresi. Gambaran sisi melankolis yang pasrah dengan keadaannya hingga depresi dan merasa terpuruk terdapat pada tokoh perempuan Dewi. Ia harus menerima penderitaannya sebagai istri seorang bangsawan yang merupakan orang yang ia tidak cintai. Penderitaannya juga terjadi ketika mendapatkan kekasihnya telah meninggal karena bunuh diri. Di sisi lain, ia berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan normal. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, konsep melankolis pada puisi menanti. Ode di Pantai Kamali digambarkan pada tokoh aku lirik. Hal ini tergambar dari keadaan aku lirik yang digambarkan dari tiap bait puisi tersebut. Yang kedua, konsep melankolis juga terdapat pada puisi perihal pintu dan anak kunci yang digambarkan oleh tokoh aku lirik dan ibunya. Yang ketiga, konsep melankolis pada puisi perkawinan Dewa Dewi terdapat pada tokoh lelaki miskin dan perempuan yang digambarkan sebagai Dewi. Bagian terakhir yaitu saran. Penelitian ini mengenai puisi karya Laodikus Manasiru ini hanya berfokus pada konsep melankolis. Masih banyak hal yang bisa digali dari puisi-puisi ini selain dari konsep tersebut. Di antaranya bisa dikaji dari aspek budaya maupun feminisme. Penulis menyarankan terhadap peneliti berikutnya agar bisa meneliti dengan sudut pandang lain mengenai makna dari puisi tersebut. Selain itu, penulis juga menyarankan agar fokus dan teliti ketika melakukan penelitian terutama puisi. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.